Perkenalkan, nama saya Syarifah Maurida Gelinda dari Akuntansi Syariah kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Iin Kurniati dari Akuntansi Syariah kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Miftatul Jadid dari kelas 2C Akuntansi Syariah. Kami dari Komisi 9 akan menjelaskan tentang akad ijarah beserta contohnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang akad ijarah, yang dimana akad ijarah itu adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dengan jalan pengganti atau membayar sewa atau upah. Contohnya seperti sewa penyewa dalam bisnis rental mobil, yang dimana penyewa tersebut mendapatkan kemudahan dalam mobil tersebut, sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayaran atas layanan yang diberikan. Penyewaan memiliki hak pengguna barang berupa mobil, bukan hak miliknya. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu di mana buatlah ayat jurnal pada PT Bapak Berkah, pada PT Berkah dan Bapak John. Pertama yaitu pada tanggal 3 Januari 2023, di mana PT Berkah dan Bapak John mendatangi akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap awal bulan sebesar 16 juta. Di sini mengapa pada tanggal 3 Januari di PT Berkah tidak ada jurnal, karena pada saat itu tidak melakukan hak saksi. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari, di mana PT Berkah membeli mobil yang akan disewakan senilai 300 juta secara tunai. Mobil tersebut kemudian diserahkan kepada Bapak John. Dia ini, Bapak PT Berkah ini menyewakan mobil senilai 3 juta secara tunai. Aset ijarah berarti kan tadi kan membeli mobil 300 juta, terus kasnya berkurang senilai 300 juta juga. Terus pada tanggal 2 Juni Bapak John membayar sewa sebesar 16 juta kepada PT Berkah. PT Berkah berarti mendapatkan kas sebesar 16 juta dan pendapatan sewa sebesar 16 juta juga. Lanjut ke tanggal 18 Agustus 2023. Pada tanggal 31 Desember, di mana penyusutan mobil dicatat mobil tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 50 juta. Metode yang digunakan adalah garis lurus, yaitu beban penyusutan aset ijarah sebesar 50 juta dan akumulasi penyusutan aset ijarah sebesar 50 juta juga. Selanjutnya akhir masa sewa nih pada PT Berkah. Akhir masa sewa, mobil tersebut dijual oleh PT Berkah kepada Bapak John pada harga 100 juta. Bapak PT Berkah ini menjualkan mobil kas berarti sebesar 100 juta dan kerugian penjualan aset ijarah sebesar 50 juta. Jadi aset ijarah sebesar 150 juta. Lanjut kita ke jurnal bapaknya John, di mana pada tanggal 2 Februari Bapak John membayar sewa sebesar 16 juta kepada PT Berkah. Bapak John kan ini membayar biaya sewa batin, biaya sewa sebesar 16 juta dan pengeluaran kasnya itu di kredit sebesar 16 juta juga. Terus lanjut ke 2 Juni, Bapak John membayar sewa sebesar 16 juta kepada PT Berkah, membayar sewa lagi sebesar 16 juta dan kas sebesar 16 juta juga. Lanjut ke 8 Agustus, di mana Bapak John membayar biaya pemeliharaan mobil sebesar 1 juta. Pembiayaan pemeliharaan sebesar 1 juta dan di kas berkurang sebesar 1 juta juga. Lanjut ke 12 September, mobil menabrak pohon karena Bapak John tengah dalam berkendaraan. Klaim asuransi diajukan dan Bapak John harus membayar
400.000. Di sini premi asuransi 400 dan kas bawa uang sebesar 400 di kredit. Akhir pada masa sewa, mobil tersebut dijual oleh PT Berkah kepada Bapak John pada harga 1 juta. Aset ijarah sebesar 1 juta di debit dan kas bawa uang di kredit sebesar 1 juta. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apakah transaksi sell and leaseback sesuai dengan syariah. Sell and leaseback hukumnya boleh. Akad yang digunakan adalah bai dan ijarah yang dilaksanakan secara terpisah. Dalam akad bai, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepada aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Baiklah, sekian video singkat dari kami. Semoga teman-teman dapat mengerti penjelasan dari kami. Saya akhiri.